Selamat malam Bapak Ibu, kembali lagi kita ada di dalam pemahaman Alkitab. Dan hari ini kita akan membahas tentang Matius 10 ayat 40 sampai 42. Mari kita masuk di dalam doa untuk mempersiapkan diri kita. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa hari ini Engkau memampukan kami untuk kembali belajar bersama tentang kebenaran-Mu yang harus kami hidupi di dalam diri kami. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya diri kami untuk sama-sama berproses di dalam PA ini, sehingga kami dapat memahami serta mengubah apa yang perlu kami ubah di dalam diri kami. Kami percaya Tuhan yang memampukan kami. Amin. Bapak Ibu, karena bacaannya singkat, maka saya akan membacakan ulang perikop yang mau kita bahas. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak Ibu, setidaknya ada dua hal yang menarik dalam bacaan kita yang singkat ini. Yang pertama adalah tentang utusan, dan yang kedua adalah tentang upah. Nah, hari ini kita akan membahas keduanya. Mari kita lihat bahwa Matius pasal 10 secara keseluruhan ini menceritakan proses pemanggilan terhadap 12 murid. Dimulai dari ayat 1 yang berkata, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Pada PA minggu lalu, kita sudah membahas tentang pengutusan para murid yang harus meresikokan diri masuk di dalam kondisi yang tidak nyaman. Nah, pada ayat 40-42 ini, Yesus kembali menegaskan bahwa tugas pengutusan para murid bukanlah tugas yang mudah. Ini adalah sebuah tugas besar yang harus direspon secara sungguh-sungguh. Dan itu tergambar dalam perkataan Yesus pada ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Bapak Ibu, kalimat dalam ayat 40 ini berdasar pada sebuah hukum Ibrani yang menyatakan bahwa utusan itu mewakili orang yang mengutusnya secara penuh. Yesus kembali meneguhkan para utusannya bahwa siapa saja yang menyambut mereka, itu artinya mereka menyambut diri Yesus sendiri. Pun demikian sebaliknya. Siapa yang menolak mereka pada hakikatnya menolak Yesus sendiri yang mengutus mereka. Nah, dalam dunia kuno, pada saat Yesus dan para murid ini hidup, itu tidak ada media komunikasi yang cepat, sehingga peran seorang utusan sangat penting. Makanya ketika Yesus menyebut mereka sebagai utusan, maka itu bukan peran yang main-main. Itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri, itu punya nilai tersendiri. Dalam menyambut utusan di sini, itu bukan cuma soal menyediakan makanan ataupun penginapan, tetapi menerima pesan dari si pengutus itu. Pesan apa? Jelas adalah pesan damai sejahtera Allah, berita sukacita. Siapa yang menyambut utusan bersama dengan pesan yang akan disampaikannya,
pesan kebenaran yang akan disampaikan oleh para utusan ini, ia menyambut Yesus yang mengirim utusan itu. Dan ia menyambut Yesus seperti menyambut Allah yang mengutus Yesus. Lalu bagaimana hidup seorang utusan seharusnya? Dan orang yang menyambut utusan Allah. Bagaimana hidup seorang utusan dan yang menyambut utusan Allah? Nah, ini kita simpan dulu pertanyaannya. Kita lihat dulu, kita kupas dulu apa yang dimaksud dengan upah. Karena ini semua nanti akan berhubungan. Bapak Ibu, dikatakan ada upah yang akan didapatkan orang-orang sesuai dari penyambutan atau penolakan yang mereka lakukan terhadap para utusan. Upah apa itu? Kita tahu bahwa upah adalah hasil seseorang ketika ia sudah selesai mengerjakan sesuatu. Upah yang dimaksud di dalam hal ini jelas bukan tentang materi atau gaji kerja, tetapi pemaknaannya lebih kepada apa yang akan didapatkan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Amsal, karena upah yang dimaksud di dalam Amsal 10 ayat 16 ini juga sama dengan apa yang ada di dalam Matius 10. Namun dalam Amsal saya rasa bahasanya lebih mudah untuk dimengerti. Saya bacakan dan saya akan tampilkan juga di layar. Amsal 10 ayat 16. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Kalau kita lihat berbagai fenomena di dalam Alkitab, ada berbagai hal tragis dan penderitaan yang para nabi alami dalam kehidupan mereka. Walaupun begitu, kehidupan para nabi adalah kehidupan yang dipelihara dan dijaga Tuhan. Ini kita secara kasat mata. Coba lihat bagaimana kehidupan Musa contohnya. Ia menghadapi bangsa Israel selama 40 tahun berjalan di padang gurun dengan berbagai dinamika bangsa itu. Tetapi pada akhirnya Musa sanggup melewati masa-masa sulit itu karena pertolongan Tuhan tidak pernah absen hadir. Elia, contoh selanjutnya, pernah terancam nyawanya oleh Isabel, lalu dia sangat ketakutan dan mengasingkan diri. Apa yang ia alami? Ia dipelihara Tuhan melalui cara yang unik, yaitu dengan tersedianya roti untuk dia makan. Dalam berbagai pengalaman yang dihadapi para nabi, bukan cuma Musa dan Elia, banyak peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman lain juga. Tetapi Tuhan mau memperlihatkan bagaimana Ia adalah Tuhan yang selalu hadir dan memelihara. Oleh karena itu orang benar akan memperoleh kehidupan sebagai upahnya, akan memperoleh pemeliharaan Tuhan sebagai upahnya. Bapak Ibu, minggu lalu kita juga bicara tentang menyatakan kebenaran berarti bersedia untuk menjadi benar sekalipun banyak tantangannya. Menjadi benar bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita mau berusaha bersama dengan orang lain untuk menjadi benar. Nah, di sini keterkaitannya memang agak kompleks, tapi saya berharap saya bisa menjelaskan dengan jelas. Jadi gini, dalam diri kita ada dua sisi. Kita bisa menyampaikan kebenaran kepada orang lain, dan orang lain bisa menyampaikan kebenaran kepada kita. Saya nggak bisa mempersempit utusan itu hanya diperuntukkan bagi pendeta atau penginjil, karena setiap manusia
diminta untuk juga menyatakan kebenaran Kristus kepada dunia. Diutus untuk itu. Pendeta atau semacamnya adalah bentuk khusus dari utusan, tetapi bukan berarti sebagai anggota jemaat kita lepas dari tanggung jawab utusan itu. Jadi sisi yang pertama yang ada di dalam diri kita adalah bahwa kita juga utusan Allah untuk menyampaikan damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan kita. Sebagai utusan, kita harus sungguh-sungguh mengerjakan tanggung jawab kita sebagai utusan. Kita perlu bersungguh-sungguh untuk terus belajar meneladani Yesus sebagai panduan kita dalam menyatakan damai sejahtera itu melalui diri kita. Jadi, kita sebagai utusan. Nah, pada sisi lain, kita juga sebagai orang yang menerima berita dari utusan-utusan yang lain. Nah, dalam konteks ini, kita perlu terus belajar tentang kebenaran Allah untuk kemudian bisa memfilter mana yang benar dan mana yang salah. Karena mungkin di dalam realitas kita nggak bisa tapikan bahwa mungkin saja ada utusan-utusan palsu dengan membawa yang seolah-olah kebenaran. Maka kita juga harus terus aktif dalam mencari tahu apa kebenaran Allah itu. Tetapi ketika memang apa yang disampaikan orang lain kepada kita adalah kebenaran, maka bukalah diri kita untuk mau menerima dan belajar. Nah, minggu lalu saya juga sempat menyinggung bagaimana kita dalam menyampaikan kebenaran itu perlu memikirkan konteksnya, perlu memikirkan kondisinya, sehingga kebenaran yang kita sampaikan itu bisa efektif diterima. Jadi gambaran idealnya seperti ini kira-kira. Kalau kita tarik lebih dekat kepada aplikasi. Kalau tadi konsepnya nih, yang ini aplikasinya. Setiap orang berusaha untuk menyampaikan kebenaran dengan rendah hati. Bayangkan setiap orang berusaha untuk menyampaikan kebenaran dengan rendah hati. Gak bisa asal marah-marah aja dengan dalil menyampaikan kebenaran, tapi bisa dengan bijak menyampaikan kebenaran itu. Tapi di saat setiap orang juga harus berusaha menyiapkan diri untuk menerima seperti apa pesan kebenaran Kristus yang orang lain sampaikan kepada kita. Pendeta harus belajar untuk menyampaikan kebenaran dengan bijak. Tapi pendeta juga harus mau membuka diri dan melihat orang lain menyampaikan kebenaran dengan caranya. Sekalipun ketika pendeta sudah menyampaikan dengan bijak, maka orang lain tidak mau menyampaikan dengan bijak, maka itu di luar kontrol pendeta. Kenapa sikap ini perlu di dalam diri kita? Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu. Tapi kita bisa mengontrol diri kita. Ketika setiap orang mau mengontrol dirinya, akan terjadi hubungan yang saling menghargai dan saling mengisi. Dan kebenaran itu akan jauh tumbuh dengan subur dibandingkan jika setiap orang bersikap barbar atau bersikap semaunya. Ini yang saya mau bagikan terkait dengan bagaimana tugas seorang utusan dan orang yang menerima utusan itu harus bersikap. Orang yang utusan itu dengan orang yang menerima utusan itu ada di dalam diri kita. Jadi kita punya dua peran yang berjalan juga bersamaan. Ini kompleks. Namun dari semuanya itu upahnya adalah kehidupan. Artinya setiap orang dapat merasakan hidup. Karena
ada pengharapan yang muncul. Ada pemeliharaan Tuhan melalui orang-orang di sekitar. Banyak orang yang kemudian merasakan bagaimana di dalam komunitas dapat saling menghargai, dapat saling mengingatkan, dapat saling menunjukkan kerendah hatian, dan bagaimana dalam menjalani kehidupan akhirnya banyak orang yang merasa, oh saya tidak sendiri. Allah hadir di dalam diri orang lain, dan kita juga berusaha untuk menghadirkan cinta dan kasih Allah itu di dalam diri kita dan kita berikan kepada orang lain. Ini memang gambaran idealnya, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Semua itu akan hidup ketika seseorang ada di dalam Allah, sang sumber kebenaran. Pertanyaannya satu, maukah kita mengusahakan ini bersama-sama? Biarlah pertanyaan ini menjadi refleksi kita untuk menutup PA hari ini. Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi kita untuk berjuang hidup di dalamnya. Amin. Bapak Ibu, mari kita menutup di dalam doa. Tuhan, sang sumber kebenaran, kami datang kepadamu dengan menyadari berbagai keterbatasan kami sebagai utusan. Tuhan, kami seringkali sulit untuk memahami peran kami sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Kiranya kesediaan kami untuk belajar bersama malam ini dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk terus meneladani Kristus dan menyatakan Kristus di dalam hari-hari kami. Tuhan, mampukanlah kami. Amin. Bapak Ibu, PA kita sudah selesai. Untuk Bapak Ibu yang mau menanyakan bagian-bagian yang menurut Bapak Ibu masih gamang, atau ada pemikiran lain, atau mau berdiskusi tentang hal-hal yang dialami atau pengalaman-pengalaman terkait dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini, silahkan menghubungi saya. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Selamat malam, terima kasih sudah setia untuk mengikuti PA. Kiranya kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Amin.